masing-masing tempat, dari masing-masing aktivitas kami. Engkau kumpulkan kami kembali di sini Tuhan, di malam hari yang indah, bersama berkumpul di rumah kediaman keluarga Bapak Adrianus dan Ibu Fitri. Tuhan, dalam rahmat dan penyertaan-Mu, kami di sini hendak menjalankan atau mengikuti ibadah pengenangan dan penghiburan atas berpulangnya Ayahanda terkasih beberapa waktu lalu yang telah Engkau panggil Tuhan ke rumah-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam kasih dan dalam nama-Mu kami percaya Ayahanda terkasih Tuhan telah tenang dan damai di hadirat-Mu. Tetapi kami tahu Tuhan sebagai orang-orang yang lemah, orang-orang yang kami ingin dihidup jauh dari-Mu, Dia selalu pedulikan aku, bersekutu memanggil namanya, berdoa Dia akan segera mengerti diriku, percaya Dia tak jauh dari
diri saya pada waktu Bapak mau meninggal itu mengatakan, Bu kira bisa Desember toh Bu. Sesuk anak itu Bali yo Natalan keluarga. Itu masih di rumah sakit. Mulane Bapak cepet sehat kayak pulang. Lalu pertama dia itu latihannya gamel di rumah sakit begini. Ngopo Pak kok jangan langsung latihan tanggal 17 seling apa itu pelayanan Pak Pendeta mau khotbah. Oh iya. Yuk tanggal 28 kuwi arep Natalan adiusku yo didhawuhi misi. Yo wis Pak saiki ora usah utang-atung iki kek nyuwun berkah kek waras sesuk iso mantap. Ibu jadi bilang ke anak-anak seperti itu. Jadi waktu Bapak sedo pun juga kami semua anak-anak kaget. Ternyata yang sayang Bapak banyak, yang melayat sampai ribuan, dari jalan pasar depan sampai ujung itu penuh orang. Tuhan, dari Tuhan yang sayang Bapak banyak. Karena Bapak selalu dimanapun hidupnya selalu entengan. Telah mengalami berbagai ragam peristiwa kematian orang-orang yang kami kasihi. Namun demikian, peristiwa kematian selalu menjadi misteri yang mengganggu raga dan batin kami, meninggalkan duka, nestapa, dan bahkan kerap kali itu berlangsung hari berganti hari. Di titik inilah kami mau menyadari keringkihan dan kerapuhan kami sebagai manusia yang tidak memahami bagaimana keadaan kami di masa depan. Di titik ini pula lah kami setepatnya mesti bergantung penuh pada jalan-jalan Tuhan yang kami yakini mendatangkan damai sejahtera. Cinta kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Meskipun kami berjumpa, kami diperhadapkan pada peristiwa kematian orang-orang terkasih kami. Malam ini di ibadah penghiburan dan pengenangan almarhum Bapak Petrus Mansio di tengah keluarga Ibu Suprapti, Ibu Teresia Janusa Fitri dan Bapak Adrianus, kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Biarlah ayat 5, 3, 2, 1. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Pujilah nama Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, terlebih kita yang terus setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya akan bacakan dari kitab Bahasa Indonesia Sehari-hari. Kalau yang tadi terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, saya bacakan dari terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Setidaknya orang hidup tahu bahwa ajal menantinya, sedangkan orang mati tidak tahu apa-apa. Baginya tidak ada upah atau imbalan, dan namanya sudah dilupakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di salah satu denominasi gereja, kita semua tahu namanya HKBP. Itu kepanjangan dari Huria Kristen Batak Protestan, HKBP.
lain lagi itu GKPB, GBKP dan macam-macam. Kalau GBKP itu Gereja Batak Karo Protestan. Pak Arno dulu dari HKBP di Semarang. Kok bisa jadi GKJ? Jadi Pak Arno dulu juga HKBP. Nah, di HKBP ini Bapak Ibu dan Saudara, ada sebuah ibadah yang disebut ibadah akhir gerejawi. Saya catat beberapa, ada banyak gitu ya, yang rasanya paling dikenang dari suami dan juga dari ayahanda, bapak, orang tua dari Bu Fitri. Dari Bu Suprapti tadi, ini suasana-suasana menjelang Natal. Biasanya tadi mengatakan almarhum Pak Petrus Nansio ingin kumpul bersama merayakan Natal. Lalu diceritakan juga soal gendingan gamelan Adi Yuswo gitu. Jadi masih terus dalam kondisi sakit, ingin punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Itu luar biasa. Lalu juga dikatakan pesan kepada anak-anak, putra-putrinya apa dan cucu-cucunya. Nek ning gereja iku ojo telat. Datanglah paling duluan. Ini pesan untuk titian sepertinya. Ya. Supaya kelompok yang lain tahu bahwa titian itu suka telat gitu. Datang pagi supaya bisa duduk di depan di gereja. Tadi saya catat. Bahkan tadi dikatakan Sabtu itu sudah siap ke gereja, padahal masih Sabtu. Kalau orang-orang zaman dulu, ya, saya kok betul. Beberapa itu bercerita kerinduan untuk datang ke gereja itu luar biasa. Hari Sabtu itu sudah menyiapkan Alkitabnya, itu sudah dibuka. Kalau zaman dulu, ngapunten, ada papan toto pangibadah, tata pangibadah itu loh, gitu. Jadi dulu belum pakai sledam, itu sudah ada. Ini gedung apa, KPK, KPJ, lalu firmannya apa, itu sudah dibukain kalau simbah-simbah zaman dulu. Kalau sekarang itu dibukain buatan gitu. Ya belum tentu, majelis saja belum tentu gitu ya. Wah, itu dulu luar biasa. Sabtu itu sudah siap-siap untuk ke gereja. Persembahannya itu ditata dengan baik, diambil gitu ya. Kalau kita kadang-kala di gereja baru rogoh sak gitu ya, rogoh dompet ya untuk persembahan. Zaman dulu itu sampai ditata betul dan menyiapkan diri. Jadi yang disiapkan tidak hanya hati, tetapi semua pakaian disetrika, necis dan seterusnya. Yang Suprapti Mbak Unawi ngaten nggih simbang nggih. Pak Petrus Nansio sampai siapan ngaten mboten kira-kira menyiapkan diri gitu ya untuk pesannya jelas, ke gereja harus disiapkan dengan baik, jangan terlambat ya. Ini pesan yang baik rasanya. Tadi dikatakan juga teladan untuk melayani Tuhan. Kalau Bu Fitri tadi tegas sama anak-anak, disiplin gitu nggih. Soal jangan telat diulang kembali. Lalu juga tadi menceritakan beliau yang nyayangi itu banyak gitu ya, pelayatnya banyak yang ratu. Saya mengamati kemarin waktu ke sana, bunganya itu banyak sekali. Sampai Bu Suprapti itu sampai bingung gitu membuangnya gitu. Panggilan Pak Bakulipun buket menika nggih, karangan bunganya itu sampai di nggih, sampai rubuh-rubuh itu saking banyaknya. Kalau saya membayangkan itu kemarin dari pasar itu jaraknya ya lumayan dari rumah gitu. 200-300 meter lah. Iya. Itu kan penuh gitu. Jadi apa ya? Karena tadi mengatakan ini pribadi yang dicintai oleh banyak orang. Karena apa? Karena beliau pun orang yang mencintai sesamanya. Nah, lalu yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, tadi bicara soal ibadah yang dilakukan di HKBP itu yang pertama untuk mengenang, tujuannya agar keluarga sungguh-sungguh meneladani kebaikan dari orang yang meninggal. Yang kedua, ini menarik. Yang kedua, teman saya mengatakan untuk mengingatkan kita semua yang masih hidup.
bahwa suatu hari nanti kita pun akan mati. Kalau tadi tujuan ibadah peringatan orang meninggal itu untuk mengenang, yang kedua adalah untuk mengingatkan bahwa kita semua yang masih hidup suatu hari nanti kelak kita pun akan meninggal dunia. Sesehat, segagah, setampan, secantik apapun, sepopuler apapun, suatu hari nanti kita akan mati. Karena manusia itu fana, tidak kekal, tidak abadi. Duka karena meninggalnya orang yang kami kasihi kerap kali mengguncang iman percaya kami. Kerap kali membuat kami berlarut-larut dalam kesedihan, dalam duka. Tetapi firman-Mu malam ini mengingatkan, meneguhkan, dan menghibur kami semua, menyadarkan kami kembali bahwa peristiwa kematian itu pasti akan terjadi. Karena kami manusia yang ringkih, yang rapuh, yang tidak kekal. Kami diingatkan untuk memakai waktu dalam hidup kami sebaik-baiknya, memberi, berkarya, memberi yang terbaik bagi diri, bagi sesama, dan untuk Tuhan. Mengerjakan waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan ini dengan sepenuh-penuhnya, dengan sesungguh-sungguhnya dan sebaik-baiknya. Kami diingatkan pula agar kami tidak cepat-cepat menghapus ingatan atas orang-orang yang kami kasihi yang telah mendahului kami berpulang kepada Bapa di surga. Kenangan itu tidak buruk. Kenangan itu pantas untuk dipelihara, pantas untuk kami jaga. Secara khusus untuk keluarga di tempat ini, Ibu Suprapti, Ibu Teresia Janusa Fitri, Pak Trianus, anak kami Jericho dan Jessica. Apa yang baik dari suami terkasih, orang tua, ayahanda, dan juga kakek, biarlah terus dikenang, biarlah terus diteladani. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh setia dalam segala keadaan, seperti pesan dari orang tua, seperti pesan dari kakek. Menjadi pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh melayani, memberi diri untuk Tuhan, berbagi hidup untuk sesama. Biarlah pesan ini juga menjadi ingatan kami semua, sanak saudara, kerabat, rekan, sepersekutuan yang hadir malam ini. Ya Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati untuk keluarga yang ditinggalkan di tempat ini, memberkati kesehatan Ibu Suprapti, memberkati dalam gumul juangnya, terus setiap pergumulan hidupnya di masa sepuh, baik ketika ada bersama-sama di Bekasi di tengah keluarga Bu Fitri, ataupun ketika tinggal di Wates. Tuhan berkati, jagai, kasih sayang Tuhan terus bersama-sama dengan Ibu Suprapti dalam segala karya kegiatan Adi Yuswo di GKJ Wates. Tuhan juga terus tuntun dan sertai. Berkati Bu Fitri, Pak Adri dalam karya yang mereka kerjakan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, baik sebagai majelis gereja, juga pelayan-pelayanmu di Komisi Anak. Tuhan berkati. Jessica, Jericho dalam tumbuh kembang mereka menginjak remaja, pemuda, studi mereka, Tuhan juga berkati. Berikanlah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan, masa depan yang sungguh-sungguh menghantar kedua anakmu meraih apa yang mereka impikan. Terima kasih Bapa. Inilah doa, syukur dan permohonan kami. Kami serahkan hanya dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan kami untuk berdoa.
Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini, berikan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau itu punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku juga menimpamu, Tuhan menjagamu, naungan kasih-Nya melindungimu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau gegap, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Ayat ketiga. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau gegap, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ibadah telah selesai. Kami persilakan untuk mengambil waktu untuk bersaat teduh. Adrianus telah disiapkan untuk kita semua berkat jasmani. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang Maha Baik, mengucap syukur ya Tuhan kalau pada malam hari ini penyertaan-Mu, perlindungan-Mu untuk kami semua sungguh luar biasa kami rasakan hingga kami boleh menyelesaikan ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, melalui keluarga Bapak Adrianus, pada malam hari ini telah disiapkan berkat jasmani untuk kita semua. Kiranya Tuhan berkati makanan dan minuman ini, biarlah ini semua boleh kami nikmati dan memberi kekuatan dalam hidup kami untuk kami terus berproses menjalani kehidupan ini dan melayani-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Adrianus dan Ibu. Kiranya Tuhan terus limpahkan berkat-berkat untuk kehidupannya sehingga dapat senantiasa memberikan berkat kepada orang lain juga ya Tuhan. Tuhan, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang pada malam hari ini belum bisa merasakan menikmati berkat seperti yang kami rasakan pada malam hari ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, melalui saudara-saudara terkasih yang ada di sekitarnya, kiranya Tuhan juga bisa menyalurkan berkat seperti yang kami rasakan. Tuhan, bila doa kami, ucapan syukur kami dan terima kasih kami serahkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Saya sampai bingung mau makan apa ini. Gak apa-apa. Kita pindah posisi makan. Sampai bingung saya mau makan apa nih. Bobo bingung ya mau milih apa ya? Itu kupat tahu bikin buatannya Simbah sendiri itu. Kupat tahunya. Ini kuahnya yang hitam itu. Kalau mau pakai apa? Kupatnya. Semua enak Bapak Ibu-ibu, sampai bingung. Ayo monggo. Monggo Pak Indro, Pak Bram, ayo monggo. Bogli anteng itu menikmati. Mas Yosep, ayo. Ayo masuk. Ayo.
Bingung ya Mas Sigit ya. Komplitin. Monggo, monggo. Ininya pokoknya di bawah ya, Bu, kalau ini ada minyak. Nggak ada tempat. Dijamin diet gagal. Oh masih ke diet.